jargon-jargonnya menakut-nakuti, bunuh para ulama, nangkap para ulama, itu jadinya komunis. Nah, dia berbaju kan kepada hukum. Ya. Pemirsa M19 Channel dimanapun kalian berada, saat ini saya berada di rumah Pak Kiflanzain. Semua orang sudah tahu siapa beliau, dan di rumahnya yang asli ini di Gunung Pancar ya, Sentul. Ya, kami ingin sedikit mengulas kira-kira kesibukan beliau seperti apa sekarang. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum Pak Kiflan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Sekarang lagi bersantai Pak ya? Bersantai, memang saya tinggal di sini. Oh iya. Saya orang gunung. Gunung Pancar. Jadi saya senang di sini ngebun ya. Ada ubi kayu, ada telur rambat, ada piara ikan, piara ayam, ada piara angsa, piara ular juga banyak itu, piara biawak. Daerah ini memang daerah ular sama daerah biawak. Ini namanya Gunung Pancar. Berarti kalau udah sumpek di Jakarta kesini Mas? Enggak sumpah. Saya nggak pernah sumpah. Enggak pernah. Di mana-mana saya kalau kita dekat sama Allah tidak ada yang sumpah. Semua itu adalah merupakan fitnah, cobaan. Jadi jangan anggap kita dapat musibah, umpamanya jatuh, terbalik, tabrakan, umpamanya ditangkap polisi, dituduh makar, tuduh membunuh. Iya. Nah, ketawa aja. Itu kan skenario-nya Allah. Allah bilang segala sesuatu wala yutina bisa ini. Segala sesuatu tidak ada tanpa sepengetahuan Allah. Ditakdirkan Allah yang baik dan buruk datang dari Allah. Namanya fitnah. Jadi dicoba kita yang enak, jadi punya mobil yang hebat, punya rumah yang bagus, ya, punya harta, punya emas, ya, punya kekuasaan yang luas kayak LBP, ya, kayak Erick Thohir punya kaya segala macam. Itu kan semua cobaan. Apakah kita menerima cobaan yang tidak enak menurut kita? Ya, bukan tentu itu adalah tidak baik. Ya, janganlah yang kamu benci sekarang itu kata Allah. Oleh tadi yang kamu benci itu baik untukmu. Janganlah kamu yang menyenangnya itu, boleh jadi menyenangkan kamu itu tidak baik untuk kamu. Jadi apa yang jadi itu semua kena kehendak Allah, sunnatullah. Ini tenang aja, saya nggak ada sumpah, nggak ada. Karena sumpah Jakarta lari kemari, sumpah sini lari ke Jakarta enggak ya. Saya berserah diri. Saya berharap wa ilallahi turjamul umur. Ya, kepada Allah kamu berserah diri, semua perkara kepada Allah. Selain berkebun, aktivitasnya apa sekarang Pak Kiflan? Ya, baca buku, buka WA, kiriman orang, ya, buka YouTube. Nah, saya nggak punya semacam media sosial khusus banget. Facebook saya nggak mau, karena kalau saya ikut grup Facebook, Twitter, itu bangsa yang Rusia punya, atau ikut TikTok nggak mau saya. Buang waktu. Balas kan, tapi kalau WA masih bisa kita lihat, nggak perlu kita nggak usah balas. Nah, yang penting kita ikuti perkembangan. Sama itu juga saya banyak baca buku, ya. Sehari-hari gini lah baca buku. Kemudian selesai baca buku, apa saja buku. Selama saya ditahan dulu, 17 judul buku saya lalap habis. 17 buku, baik buku agama, buku politik, buku sosial. Jadi saya Al-Quran alhamdulillah tamat 4 kali, ya. Sampai sekarang juga saya Al-Quran nggak ada di HP toh. Nah, itu di HP. Selesai sholat minimal 10 ayat. Nah, akhirnya sudah tamat, saya juga 4 kali lagi nih untuk baca di Al-Quran melalui HP ini. Baca Al-Quran sama
ada terjemahannya, kita melihat, nggak tahu kita bahwa kehidupan kita diatur oleh Allah. Iya. Hidup memulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, hidup kita diatur Allah. Jadi sekarang Bila lihat hidup tidak kuperintahkan kamu hanya mengabdi padaku. Jadi ya mulai dari lahir sampai mati, dari bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kita diatur sama Allah. Termasuk pertemuan ini kalian datang sama kemari ya. iya. Nah, kami bilang, oh silakan aja kalau mau datang. Saya ada di gunung. Hari ini juga saya tunggu kemarin toh. Nah, kalau saya ada lowong waktu, tadi karena kalian itu terlambat datang, ya wah, saya mau pergi tadi ke atas, lihat itu yang kebun di atas. Ada pelung pandang sana, turun lagi lihat yang ngawasi yang memecahkan batu. Karena dulu longsor besar sekali, batu-batu itu masuk di tepi jalan itu, bahkan ada yang menerjang ke rumah situ, rumah di bawah itu. Tapi sudah lembut karena ada pohon bambu situ. Nah, itu saya hari ini juga. Berarti kesibukannya selain berkebun, nulis buku juga, Nulis buku. ngajar juga. Ya, akhirnya saya ngajar sekarang di Universitas Ibnu Khaldun C ya, bukan Ibnu Khaldun, bukan K. Ibnu Khaldun yang K itu ada di Bogor, yang pecahan dari Ibnu Khaldun C, yang aslinya di Jakarta di Romangun, di Jalan Pramuka. Di situ saya ngajar sekarang. Jadi sama ilmu politik, ibu ilmu sosial sama juga. Nah, saya ini mengabdi lah untuk ngajar ilmu yang lain. Berarti sempat ditahan dulu Pak ya? Oh, sempat ditahan. Berapa lama? Saya bertahan 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan. Tahanan di Pomdam 4 bulan. Tahanan di di Polda itu setengah bulan. Kemudian tahanan di rumah 3 bulan. 3 bulan ya? Ya, saya ditahan 7 bulan setengah. Nah, selama Keputusan dari hakim saya ditahan. Putusan hakim saya dianggap bersalah 4,5 bulan saya. Putusan hakimnya, tapi dipotong masa tahanan. Tapi saya kayak banding, saya sekarang sudah banding, saya belum keluar keputusan banding. Kalau keputusan bandingnya dikatakan saya tidak bersalah, ya saya dinyatakan tidak bersalah. Ya. Kalau enggak sekarang kan dinyatakan saya bersalah walaupun cuma 4 bulan, saya nggak mau. Nggak salah kok. iya. Ya, tanggal, waktu, tempat kejadian saya dituduh sama saya itu semuanya nggak benar. Saksi-saksi mengatakan bela saya, saksi-saksi. Nggak ada saksi yang memberatkan saya satupun. Berarti bisa dikatakan rekayasa Pak? Rekayasa. Saya tahu itu rekayasa karena yang merekayasa Menko Polhukam. Menko Polhukam itu tanggal 3 Maret 2019 ketemu dengan pertemuan perwira tinggi TNI AD, PKAD, Purnawirawan TNI mengatakan kamu nanti saya tangkap. Ya udah. Tanggal 3 Maret 2019 dia ngomong, tanggal 29 Mei saya tangkap. 2 bulan kemudian saya ditangkap. Karena katanya Saat itu dijabat oleh demonstrasi tanggal 1 22 Mei yang ada yang tertembak, ada yang meninggal itu, ya disinyalir ditembak polisi. Ya seperti yang FPI kemarin ini, ya loh. Ya, itu juga 1 Mei 2019 kita demo ya untuk minta supaya Bawaslu, KPU ya supaya itu tidak adil. Bukan Jokowi menang, yang menang adalah Prabowo. Saya ikut demo di situ. Terus saya dibilang yang otaknya buat kerusuhan, otaknya merencana pembunuhan, namanya Wiranto, Luhut, Rosemary, Budi, mantan amak kabin, ya. Kemudian masuk surveyor, ada satu surveyor, dianggap saya merancang untuk membunuh mereka. Saya punya senjata, nggak ada semuanya. Padahal nggak ada senjata sama sekali. Nggak ada. Ya, orangnya di sini dia pegang senjata di sini, ada fotonya. Dia sudah punya senjata dari sejak 2018, 2017 ada senjatanya, dibilang ada saksinya. Tapi dibilang 2018 saya nyuruh dia beli senjata. Nah, padahal dia udah punya senjata 2017. Dia nembak sini, latihan nembak di sini, dia latihan nembak satpam itu. Namanya ya si Iwan namanya.
pinjam tempat untuk latihan satpam ya saya beri. Nah, terus saya dituduh 1 Oktober 2018 saya menyuruh dia beli senjata. Dan saya ketemu sama dia 2 Oktober, jadi tanggal aja nggak benar toh. Tempatnya di Lubang Buaya, ada saksi menyatakan enggak, saya nggak dengar Kiplan ngomong, ini toh. Dan saya nggak ketemu sama saya pada tanggal 1 Oktober 2018, saya ketemunya 2019, tanggal 2 Maret 2019. Nah, saksi udah ngomong gitu, sebenarnya kan mestinya bebas, tapi tetap juga saya dihukum ya. Namanya rekayasa ya bisa aja, udah malu dia kan. Iya. Udah Alang, malu. Peran tanggung udah, makanya saya banding. Ya, boleh aja mereka buat fans Kiplannya boleh aja, tapi saya kan nggak ada maksud gitu. Mungkin mereka karena fans sama saya dia buat ya boleh aja. Tidak Tapi bukan dari Bukan saya. Saya tidak ada masuk podcast, saya tidak buat podcast, saya tidak masuk di dalam medsos, Facebook, Instagram, apa nggak ada, saya nggak ikut. Berarti bisa dikatakan ini Pak Kiplan ya, maksudnya terbiasa di hutan gitu ya. Dulu ya waktu Paling senang. terbiasa Masih di SMA aja hutan. saya naik gunung turun gunung mahasiswa. Saya itu kan juga mahasiswa kedokteran di Universitas Rata 6567. Saya naik gunung turun gunung, gitu. Mahasiswa itu untuk apa namanya kuliah kerja nyata gitu toh. KKN. Bisa diceritakan Pak Kiplan tentang pengalaman paling berkesan selama bertugas di ketentaraan? Oh, yang paling berkesan saya adalah ketika saya dinas di Batalion 303 di Cibuluh, Garut. Pasukan saya itu anak-anak Sunda. Tapi saya latih sebentar mereka, langsung jadi berani mereka tempur jarak dekat, merayap sama kayak gini melawan yang Papua Merdeka yang gerombolan itu, Tentara Nasional Papua itu. Kita dekat rayap, jarak 2 meter tembak, nggak ada yang jarak sampai 10 meter, kita rayap tuh. Maka ketakutan orang namanya Fretlin di Timur, anak-anak 303 Garut. Wah, ini dia tempur dengan kita jarak dekat. Orang susah mencari gerombolan, saya gampang mencari gerombolan Fretlin. Jadi yang paling berkesan pasukan yang saya berani, ini saya naik pangkat luar biasa. berapa personil waktu? Hah? Bawa personilnya 1 batalion, Oh, sebenarnya. 600 orang. Wah, bagus anak Sundanya, jago-jago tempur semua. Batalion saya 303, namanya Setia Sampai Mati. Dia punya sesantinya, dia punya moto Setia Sampai Mati. Ada lagi batalion 753, di mana itu di Papua. 753 itu di Ipar Gunung, markasnya MacArthur, Jenderal MacArthur dulunya. Itu juga berani-berani anak itu. Anak-anak apa? Anak-anak batalion 753 itu gerombolan takut mereka lari kalau dengar namanya batalion 753, takut. Sekarang enggak, kan gerombolan sekarang malah nyerang kita tuh. Oh, dulu enggak, kita nyerang mereka. Anak Jawa Timur, wah heroik semua. Saya pernah tugas di Brigif 18, Batalion 561 di Jawa Timur, ya. Pernah juga di Brigif 6, ya Brigif 6 saya di Solo, Komandan Brigadir. Nah, jadi saya Batalion 753, Brigifnya saya Brigif 6, gitu. Brigif 18, divisinya divisi 2, di Singosari, saya Panglima Divisi di sana. Wah, semua jagoan, tapi yang paling heroik itu anak-anak batalion yang ada di Garut. Berani dia, saya latih sebentar. Sambil latihan operasi saya latih di lapangan, di gunung, di hutan. Saya latih mereka reorganisasi menjadi pasukan berani mati. Itu batalion Garut, batalion 303. Terus batalion 753 gitu juga. Nah, dia sama. Pasukan kecil kita 9 orang, kita bisa menyergap itu 32 orang gerombolan di Papua sana. Itu dulu tahun 74 ya. 77 gitu. Biasanya berani-berani gitu biasanya ada pegangan ya? Ada yang pakai jimat, ada pakai jimat ada yang Walah. ada pakai
pakai apa namanya itu? Kodam kali. Kodam pakai itu ayat-ayat itu ada, tapi kebanyakan nggak ada. Iya, banyak kan nggak ada. Nggak ada. Tapi saya ajarkan mereka doa menghilang, nggak dilihat musuh. Oh bisa ya? Doa melangkah seperti pertama apa supaya musuh tidak lihat. Gitu. Ya, langsung saya hanya bawa dengan dokter, radio, pengawal. Saya 4 orang di timur. Jalan saya menyelamatkan pasukan terkepung, saya jalan. Ya, pasukan saya nggak berani, saya tembak. Akhir dia tempur dia. Saya tembak dari belakang. Kau nggak berani ya? Tembak dari belakang. Di Garut itu. Akhirnya dia berani. Saya tembak dari belakang tuh. Dia terkejut. Saya suruh maju, nggak berani maju dia. Akhirnya saya dekati dia dengan 4 orang dokter. Karena ada yang luka. Dokter langsung dioperasi di daerah pertempuran. Itu kesan saya. Wah, senang saya anak-anak Garut, anak-anak Batalion 753 itu dari Jawa Timur, ex Jawa Timur. Wah, itu berani ya. Itu kesampaian. Dan yang kedua ya saya pembebasan sandera di Filipina Selatan Lama ini ya. 2016 baru-baru ini. Oh iya. Itu yang penculiknya yang motong sandera itu dipotong sama dia. Tembak kena kepalanya. Pasukan yang saya bawa bukan pasukan yang anti sama penculik, anak-anak pemberontak saya bawa. Itu pemberontak Moro Nationalism Front, itu teman saya. Profesor Nuswari teman saya dulu tahun 1999 saya membantu perdamaian antara Presiden Fidel Ramos dengan Profesor Nuswari, komandan Panglima dan presidennya Moro Nationalism Front. Jadi mereka damai. Tapi mereka pasukannya banyak bantu saya pembebasan sandera itu. Berunding, kalau nggak mau tembak. Itu saya lakukan. Jadi kesan saya waktu dinas yang paling berkesan saya di Papua, di tim pasukan yang saya senangi Batalion 303 753. Nah, saya di Danbrik 6 itu bagus juga. Nah, saya perbaiki organisasinya, mentalnya saya perbaiki. Nah, gunung turun gunung, maksudnya kita latihnya Gunung Merapi, Solo itu Gunung Merapi. Pembaretannya naiknya sudah 5 kali naik Gunung Merapi, saya bawa pasukan ribuan. Di GPC 2 Singosari itu juga naik Gunung Arjuna ribuan. Nah, jadi kita melihat alam sambil kita pikir di puncak gunung. Ya. Jadi mendekati sama Allah lah. Iya. Sekarang usia berapa Pak? 75. Sekarang masih sehat, rahasianya apa nih? Alhamdulillah. Saya itu berserah diri sama Allah. Saban duduk wajah karolah kasirau la alakum tuslihun. Tidak laku beri zikir. Zikir itu bukan banalah panjang. Enggak, itu tuh mati. Jadi ingat Allah. Ya, tidaklah ketika dikatakan pada kiamat waktu udah wa ala junubihim, ketika kau berdiri, waktu udah ketika kau merukuk, ya, dan kamu tidur, ingat Allah. Jadi kan langsung ingat Allah. Kenapa kita bernapas? Allah. Luar bernapas? Allah. Sudah. Jadi saya nggak cuma ini, ini berat. Ini susah, ini nggak bisa tembus, ini nggak bisa selesai masalah politik. Ya ini mungkin Allah nggak kasihkan, kita belum selesai masalah politik ini adanya cebong kampret itu nggak pernah selesai. Jangan kita aduh susah kali menghancurkan ini pemerintahan yang zalim. Tenang aja, ikutin aja. Ada saatnya Ada saatnya nanti Allah berikan jalan. Percaya. Jadi ngeluh enggak usah. Kalau langsung capek ingat Allah sudah. Senang ingat Allah. Jangan kita senang ingat Allah, capek enggak ingat Allah. Karena memang hidup kita untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Tidak aku perintahkan kamu hidup hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Mukhlishin, ikhlas. Kalau untuk buku bisa diceritakan nggak Pak sambil dipegang? Oh, ini buku ini? Iya, isinya apa sih? Oh, ini buku saya ini adalah memoir saya, catatan kehidupan saya, memoir. Personal memoranda Kiflan Zain, dari fitnah ke fitnah,
Jadi hidup saya dengan fitnah cobaan, naik pangkat, jabatan, kena fitnah masuk penjara. Ini tuh kan fitnah. Jadi fitnah itu bukan yang sakit aja, bukan yang jelek. Fitnah itu artinya cobaan, ya. Jadi diberikan fitnah pada yang senang dan susah. Sorok wa darra, susah dan senang itu fitnah. Hidupnya adalah cobaan. Jadi cobaan punya pangkat, punya mobil, punya emas, punya ini, punya banyak. Tiba-tiba hilang jabatan, hilang mobil, hilang duit. Jangan masuk orang mati. Ini hidup saya mulai saya lahir. Jadi sebelum kita lahir di dunia, kita sudah ada 2000 tahun sebelum kita lahir ke dunia, sudah diciptakan namanya Kiflan Zen. Sudah disebutkan namanya tahun 2000 tahun. Tulis ya. Ada itu sini di sini warna fatih aku hembuskan ruhku kata Allah. 2000 tahun kita belum masuk ke ibu sudah diciptakan Allah kita. Nanti pada tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa dihembuskan ke ruh rahim ibu tidak ada di sini. Sampai perjalanan saya kecil sampai saya sekolah SD, SMP, SMA, masuk kuliah di Universitas Islam Sumatera Fakultas Kedokteran sampai dengan BT PKI. Ya, kemudian saya dinas Banting Setir masuk Akabri, dinas di mana-mana saya seluruh Indonesia. Ya, kemudian dinas di luar negeri, sekolah di luar negeri. Kemudian bagaimana kejadiannya di balik layar masanya Soekarno, Soeharto, masanya Habibie, masanya Mega, masanya Gus Dur, masanya SBY, masanya Jokowi ada di sini. Komplit sampai terakhir kerusuhan mengenai BPIP, HIP, ya, Omnibus Law tertulis di sini ada. Termasuk Timur ada nggak? Timur lengkap, Papua, pertempuran di Papua, di Timur ada lengkap di sini. Sama anak istri saya bagaimana saya berjuang dengan gaji cuma Rp8.000. Tahun 72 gaji Rp8.000, baru naik tahun 75 nanti menjadi Rp25.000. Jadi itu lengkap. Bagaimana susahnya hidup di Papua, bagaimana di tim-tim, ya, bagi anak-anak ditinggal, anak istri ditinggal dan lengkap di sini. Jadi sebagai suatu memoir catatan kehidupan boleh jadi bisa dipakai sebagai kembali kepada generasi muda, pada perwira muda, bukan hanya perwira, orang masyarakat, anak muda menghadapi kehidupan politiknya yang gonjang-ganjing, bagaimana komunis ingin berkuasa, bagaimana oligarki, bagaimana konglomerat ingin menguasai Indonesia, lengkap di sini yang saya alami. Dalam satu dari tesis saya yang mengambil S2 ya, dijadikan buku. Itu adalah konflik dan integrasi internal TNI Angkatan Darat. Sudah berapa 7 kali cetak, 8 kali cetak. Ada orang cetaknya tiba-tiba tidak tahu saya. Sekarang saya revisi yang baru ini ya, konflik integrasi TNI AD mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 2021 ada nanti. Udah jadi, tinggal dicetak aja. Nanti tuh bagaimana itu dalam TNI Angkatan Darat, TNI udara, laut ada sedikit, ya, di kepolisian ada konflik. Dan bagaimana dengan kondisi politik sekarang, bagaimana para purnawirawan, ya, ada. Itu cetakannya sudah cetakan ke-8. Ini cetakan kedua nih, ini sudah kedua nih muncul ini. Komunis ya kita menghadapi ini. Jadi bagaimana komunis tetap akan bangkit, komunis tidak akan mati. Katanya sudah nggak laku lagi. Siapa bilang nggak laku? Buktinya mereka masih nuntut pemerintah bahwa komunis tidak salah. Mereka minta direhabilitasi, kompensasi. PKI tidak salah, yang salah adalah Soeharto, yang salah adalah Orde Baru. Komunis nggak ada lagi yang bisa ngikut dunia. Ada komunis di mana? Cina, Vietnam, Kuba, Laos, ya toh? Masih ada. Tapi yang paling kuat sekarang ya komunis di Cina, ya. Orang tidak boleh sholat di Xinjiang, itu buktinya toh. Dibunuhi yang mau ikut, itu agama bercanda masyarakat. Masjid dirobohkan, pura-pura ada masjid yang bisa dipakai, tapi enggak. Berfungsi katanya. Enggak berfungsi, ya toh. Dilihatnya bagus-bagus, propaganda. Dia komunis keras, namanya sistem komunis kan diktator proletar sentralistis satu partai, itu jadinya. Yang menang, yang benar itu adalah
partai pemerintah yang lain malah nggak boleh buat itu kebenaran. Itu yang komunis. Nah sekarang di Indonesia mau diikuti, buktinya pemerintah sekarang kan nggak mau disalahi, nggak apa semuanya kan. Ada salah tangkap, ada apa ajukan pengadilan, ya, seolah-olah adil, sebenarnya nggak adil. Selama memang nggak adil dengan ada kejadian. Udah buktinya Wilmar Farid, Dirjen Kebudayaan sudah menghapus PKI tidak salah, ya. Kemudian tentang sejarah orang Islam, tokoh-tokoh Islam dihapus sama dia. Nah, kemudian ini baru-baru ini mereka rapat di Bogor, 3 hari yang lalu mereka rapat di Bogor, dibubarkan sama massa, ya. Apa orang komunis, ya, komunis mudanya, anak mudanya. Jadi ya tetap aja komunis ini nggak akan mati. Berontak tahun 26, berontak tahun 48, berontak tahun 65. Sekarang ini karena udah kalah itu dia masuk pemerintahan, masuk di semua lini, masuk di DPR. Ada ucapannya supaya dicabut tak MPRS nomor 25 tentang larangan tentang PKI. Mereka ngomong di DPR, namanya Betor Suryadi, Betor Bambang Suryadi. Dan ada yang ngakunya aku jangan bangga jadi anak PKI masuk parlemen, dan sudah diakui ya sama pengurus PDIP bahwa mereka nampung anak-anak PKI dan anggota PKI di rumah kebangsaan. Nah, udah ini PDIP corongnya komunis sekarang. Ya mengatakan PDIP nggak salah, komunis nggak salah. Ya. Saya kira untuk anak muda sekarang, generasi milenial, generasi milenial itu ada tahun yang abad yang ke-30, milenial yang ketiga, ya kan? Ya, milenial ketiga ini kita waspada. Maksudnya dalam kehidupan ini kita tetap waspada. Maksudnya jangan kita tergoda dengan materialistis. Ya, kelihatannya bagus, ya, kehidupannya bagus, kehidupan hedonis, ya toh. Kemudian melupakan agama. Itu dia orang Indonesia kan namanya ketua namanya nggak bisa nggak bisa diungkiri. Tapi sekarang kan agama kan dikuyo-kuyo, ulama dikuyo-kuyo, MUI dibubarkan. Ya. Jadi menyerang kepada agama itu hati-hati saja. Tapi juga jangan lupakan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ada perubahan sekarang itu IT, ya toh. Jadi menguasai IT, barang siapa menguasai IT kan menguasai dunia sekarang nih. Kalau tidak menguasai IT, ya bangsa handphone kalian sekarang, ya, telepon pintar, ya, laptop, ya, kemudian medsos, semua itu kan IT. Itu yang dikatakan sekarang ya kepintaran, ya, kepintaran. Jadi seperti ada, ya, jadi jangan demikian kita masalah kepintaran yang memakai internet, ya, kita memakai media sosial. Jadi dengan demikian intelijen artificial IA. Jadi kecerdasan intelijen itu kan kecerdasan. Ya, artificial itu ya semacam seni membuat robot, seni membuat sistem yang dikomputerisasikan, yang membuat satu nilai tersendiri untuk komunikasi dan hubungan manusia, untuk ekonomi, politik, sosial, budaya. Udah pakai IT, ya, sudah pakai yang namanya tadi, ya, intellectual artificial, intelijen artificial, ya, seni yang intelijen, kepintaran yang buat robot, buat satu sistem sehingga semuanya memakai internet bisa berjalan tanpa tampilnya manusia sebagai pemain utama. Tapi semua alat itu kita jangan lupakan dalam kehidupan, untuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan anak-anak muda sekarang harus ingat, ya, bukan hanya agama, ya, agama sebagai pembimbing kehidupan kita. Walaupun sudah kita, ya, intelijen artificial kita kuasai, ya, bangsa IT kita kuasai, internet kita kuasai, komputerisasi kita kuasai,
Ya, kemudian sifatnya semua memakai adalah artificial intelligence. Itu jangan kita tinggalkan sebagai bangsa Indonesia kepada anak-anak muda. Kalau umpamanya kita tidak mengikuti tren, ya, kecenderungan memakai telepon pintar, cuma pakai telepon jadul aja, komunikasi kita memakai WA, memakai Twitter, memakai TikTok, memakai Instagram, ya, memakai Telegram, itu kan semuanya kan hal-hal komunikasi yang membentuk karakter, membentuk komunikasi hidup di dunia. Kalau kita terlambat, ya kita jadi orang ketinggalan zaman, dan kita akan kalah kita menghadapi dunia yang sekarang serba artificial intelligence. Kecepatan di dalam komunikasi, di dalam mengatasi persoalan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Dan hati-hati, ideologi itu ada dua, ideologi individualis yang namanya disebut sekularis. Sekular itu ada individualis, ada komunis. Individualis itu yang menguasai masalah-masalah liberalis, kapitalis, ya, budaya hedonis. Sedangkan untuk yang namanya komunis, ideologinya ya politiknya sentralistis, tidak liberal, ekonominya dikendalikan sama pemerintah, budaya yang tertutup, kecurigaan, dua-duanya berbahaya. Baik individualis maupun yang komunis sama-sama berbahaya. Untuk kita jalan tengah, wasatah, Islam atau Pancasila, jalan tengah. Ini yang kita hadapi sekarang, anak muda. Jangan terkungkung, tapi jangan juga kita terlalu bebas, tengah-tengah. Umat tahu wasatah, kalau kita saya umat yang di tengah-tengah, tidak meninggalkan dunia, dan tidak meninggalkan akhirat. Karena kan supaya dapat itu masuk surga, dunia ketinggalkan, nggak makan, nggak minum, nggak dagang, nggak untuk kehidupan kita, dua-dua. Jadi kita harus hidup dunia, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Kalau sekarang orang kan hablum minannas saja yang memakai IT selama intelektual, artificial intelektual itu yang selama ini. Jangan dikira nanti orang umat Islam, khususnya pemuda-pemuda yang berdasarkan kedekatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ketinggalan zaman. Orang sudah sampai ke bulan, sudah sampai ke planet-planet lain, bahkan ruang angkasa yang 1 miliar tahun cahaya sudah sampai ke sana, ya, sudah ke Mars, ya. Sementara kita sibuk di sini, ya, sibuk di sini berkelahi di medsos yang saling menjelekkan, hoax, ya. Orang udah sampai ke sana, kita masih sibuk di sini buat roket aja susah kita, buat alat perang aja kita masih belum mandiri, ya, masih mandiri ternyata. Bagaimana kita tampil untuk di kantor, bagaimana kita tampil untuk bangun, nggak ada. Cuma menjajakan ini dapat uang 5 triliun dari grup Sinarmas anak-anak mudanya, dan jadi staf khususnya presiden. Anak muda sekarang udah ikut rodonis, udah ikut korupsi-korupsian. Jangan gitu kita, ya. Anak muda yang akan datang jangan gitu, harus mandiri. Dan kalau ikut dalam pemerintahan jangan ikut-ikutan untuk korupsi, demikian aja. Kan internalnya pembinaan dan penggunaan pasukan oleh Panglima TNI, pembinaan oleh Kepala Staf Angkatan, Angkatan Darat yang baru sekarang. Tidak ada masalah, kenapa harus kita ribut, ya? Dulu tentara TNI, ABRI, Temerkusi itu ngatur masyarakat sipil. Sekarang masyarakat sipil ikut mengatur tentara, pencalonan tentara siapa panglima ikut ngatur itu, ikut ngomel itu loh. ikut wah ini nggak cocok ini panglimanya, nggak cocok ini kasarnya, bukan urusan kita itu, ya. Karena katanya nanti diduduk, karena menang, ikut di dalam baliho-baliho ABRI diturunkan. Nah, itu urusan mereka lah. Tapi karena kita merasa tersinggung, merasa tidak enak dengan gerakan, bukan tugasnya tentara kata dia, ya. Tugas tentara itu perang dan selain perang. Ya, kalau nyambut baliho gimana? Nurunkan baliho itu kan selain perang, ya, itu urusan dia lah, itu urusan politik itu. Karena harus politik ini presidennya jangan diganggu gugat, jangan diributin. Nah itu
Nah, balihonya bikin ribut ya, turunkan. Ya urusan dialah itu. Jadi jangan ikut cawe-cawe lah kita. Ya urusannya. Tapi kalau umpamanya nanti ada tidak mengenakan kita, ya itu nanti kita bagaimana caranya. Ya, karena dia tergantung politik. Tentara itu kan alat politik dari sang presiden. Kalau presidennya orang Mega, ya orang PDIP, ya toh, mau tidak bawa PDIP aja sana lah, ya toh, membantu kira-kira ya masalah kedekatan dengan Bung Karno, ya Panglima sekarang dengan apa sekarang ya ada bawa ke sana ya wajar, maksudnya wajarnya pengangkatan itu bagaimanapun. Orang yang dekat dengan presiden itulah yang diangkat. Masa lawannya presiden diangkat sama presiden mau bunuh diri presiden, ya? Ya biarin aja. Ya. Tinggal kita nanti bagaimana lobbynya ke sana sehingga dapat melindungi umat, melindungi kebenaran dan keadilan. Jadi kan kita melihat aja, bela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Bagaimana moto dari Tentara Nasional Indonesia. Kan membela kejujuran kebenaran dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Oh katanya itu, kenapa ikut itu menurunkan baliho ya? Tugas selain perang ya, itu kan termasuk itu selain perang ya toh. Kalau itu enggak mengenakan kita, ya karena adanya ketidakadilan menurut pandangan kita, ketidakadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang dilakukan oleh para pemerintah. Kalau tentara bersama rakyat, misalnya ada rakyat misalnya atau petani yang dirampas tanahnya, kemudian dibela oleh Babinsa, itu gimana? Kan sekarang kan nggak boleh polisi nangkap kan? Kemarin itu polisi manggil minta keterangannya, datang Brimob itu udah nggak benar kan? Si Brimobnya udah nggak benar, polisinya nggak benar kan, sudah ada dalam ketentuan nanti kalau minta keterangan tentang masalah hukum harus di depan komandannya, nggak bisa langsung dia tangkap, nggak boleh. Dulu malah polisi kita tangkap sama tentara, sekarang kalau tentara mau ditangkap itu kan nggak benar caranya. Itu kan kalau memang bersalah itu ada hukum militer. Ya, tapi kalau memang diperiksa karena koneksitas, karena ada masalah persoalan sipil, ya, dia didampingi oleh komandannya, baru kan sudah edarannya. Nah, tapi kan kemudian polisi menangkap itu dipakai Brimob masalah sengketa tanah. Berarti kan si polisinya Brimobnya kan apakah dia membela konglomerat? Itu kan nggak benar itu. Ya nggak usah, jangan dipakai dia. Dan sengketa tanah itu antara pidana itu jangan dipakai. Itu urusan pengadilan. Ya. Di proses hukum. Nah, kalau dibela karena tanahnya diambil, dia membela rakyat, itu nggak boleh pula dia diperiksa. Nah, kemudian kan udah keluar edarannya, polisi nggak boleh sembarang, nggak boleh nangkap tentara. Tentara polisi militer kalau memang ada kesalahan. Ya memoir saya, buku kedua saya, ya, yang saya keluarkan catatan kehidupan saya mulai lahir sampai hari terakhir, yaitu tentang undang-undang Omnibus Law dan BPIP yang ada sampai sini, mulai saya lahir, masa Soekarno, Soeharto, masanya Bibi, masanya Gus Dur, masanya Mega, masanya SBY, dan masanya reformasi sekarang di bawah Joko Widodo.